Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini ke lesson 2 strip 2, yaitu model data konseptual dan fisik. Tujuan mempelajari materi ini yaitu yang pertama menjelaskan model data konseptual, menjelaskan model data logik atau logis, menjelaskan atau menguraikan, mendeskripsikan model data fisik. Dan yang terakhir menganalisis persamaan dan perbedaan antara model data konseptual dan fisik. Apakah model data konseptual itu atau model konseptual itu? Jadi model konseptual itu menangkap kebutuhan fungsional dan informasi bisnis. Dia didasarkan pada kebutuhan saat ini, namun dapat mencerminkan juga kebutuhan masa depan. Dan tentunya memenuhi kebutuhan bisnis, apa yang ideal secara konseptual, tetapi tidak memenuhi implementasinya apa yang secara fisik memungkinkan. Model konseptual itu mengidentifikasi entitas-entitas penting, objek yang menjadi tabel di database nantinya, hubungan di antara entitas tersebut atau relationship di antara entitas tersebut ya. Tapi model konseptual ini tidak menentukan atribut, objek yang menjadi kolom atau field dalam database. Dan juga model konseptual ini tidak menentukan pengidentifikasi unik atribut yang menjadi primary key dalam database. Kemudian apa yang dimaksud model logik itu atau logical model itu? Model logik itu meliputi semua entitas dan relationship di antaranya. Disebut juga model hubungan entitas atau IRM ya. Entitas relationship atau entity relationship model ya. Dan digambarkan atau diilustrasikan dalam IRD, Entity Relationship Diagram. Model logik ini atau model logical ini menentukan semua atribut dan UID ya, unique ID maksudnya itu ya. Untuk setiap entitasnya, menentukan opsionalitas atribut, menentukan opsionalitas dan kardinalitas hubungannya itu. Sedangkan model fisik itu apa? Model fisik merupakan perluasan dari model data logik. Dia menentukan definisi tabel, jenis data, dan presisi, mengidentifikasi tampilan, indeks, dan objek database lainnya. Model fisik juga menjelaskan bagaimana objek harus diimplementasikan di database tertentu, menampilkan semua struktur tabel, termasuk kolom, primary key, dan foreign key. Lalu bagaimana membuat model data fisik ini? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama entitas sebagai model atau entitas model itu sebagai tabel dulu. Jadi entity itu nanti jadi sebuah tabel. Kemudian hubungan antara entitas tersebut, relationship-nya itu nanti sebagai foreign key-nya. Dan atribut model sebagai kolomnya nanti. Kemudian memodifikasi model data fisik berdasarkan batasan atau constraint dan requirement atau persyaratan fisik. Model konseptual dan model fisik sekarang kita fokus ke sana. Seni perencanaan, pengembangan, dan penyampaian memberikan hasil yang diinginkan. Pemodelan data adalah proses menangkap konsep dan aturan penting yang membentuk bisnis, kemudian menggambarkan konsep tersebut secara visual dalam diagram. Diagram ini menjadi cetak biru untuk mendesain hal-hal fisik. Impian klien model konseptual itu menjadi kenyataan fisik, yaitu model fisik. Ya. Jadi dari model konseptual menjadi model fisik. Nah, itu yang perlu diingat-ingat. Model konseptual itu bisa berupa skenario kasus atau logik itu ya, bisa berupa kasus, skenario kasus maksudnya ya, dari fakulti atau dari dosen ya, atau dari pimpinan akademik ya, meminta Matt, seorang karyawannya mungkin ya, saya ingin Anda atau kamu membuat
database pustaka yang disederhanakan untuk menyimpan detail buku di departemen kami. Nah, Matt-nya menjawab, tentu saya akan mulai dengan mengidentifikasi entitas dan atribut serta hubungannya. Nah, itu kalau memang mau secara urutan, jadi tidak tiba-tiba database langsung terbuat, tapi pasti akan ada identifikasi entitas dan atribut serta hubungannya. Seperti ini, membuat model konseptual, ini skenario kasusnya. Model data konseptual itu mendokumentasikan entitas yang penting dan bagaimana entitas tersebut saling berkaitan. Karena tadi kaitannya dengan database pustakaan ya. Apa yang terlibat entitasnya? Ada member, ada buku, ada pengarang, autor, dan ada penerbit ya. Ini yang paling sederhana kalau mau diimplementasikan. Nanti relationship-nya apa? Ya, member itu meminjam buku, buku dipinjam member, buku ditulis autor, penulis pengarang ya. Pengarang itu menulis buku. Buku diterbitkan oleh publisher, penerbit juga menerbitkan buku ya. Relationship-nya itu. Antara member dan publisher ya tidak ada ya. Ya melalui buku ini nanti. Jadi member akan membaca buku yang diterbitkan oleh siapa gitu. Nanti gitu ya. Member akan membaca buku yang dikarang oleh siapa. Berikutnya membuat model logiknya. Model data logik itu mendokumentasikan persyaratan informasi bisnis. Ya, lebih detail lagi di situ ada tadi ada book, author dan member juga ada. Ini ada relationship-nya antara member dengan book itu ada transaksi peminjaman ya, transaksi buku ya. Jenisnya pengembalian atau peminjaman ya. Kemudian di antara author dan book itu ada book author ya, artinya transaksi pengarang buku gitu ya. Nanti ada tabel tersendiri memang. Sekarang di skenario kasus yang model fisik. Seperti tadi, pimpinan meminta Matt untuk mengetahui spesifikasi untuk semua tabel dan kolom yang diperlukan dalam database pustaka yang disederhanakan tadi. Nah, setelah tadi Matt itu mengidentifikasi entitas, kemudian atribut dan hubungannya atau relationship-nya, kemudian dia diminta spesifikasikan lagi atau menentukan lagi semua tabel yang memang ini ya, yang memang jadi dari database pustaka ini tadi ya. Jadi dia ingin tahu semua tabel dan kolom yang memang dijadikan atau diperlukan dalam database pustaka yang disediakan tadi. Si Matt-nya menjawab, ya, sure atau tentu. Saya akan mengonversi entitas dan atribut tadi yang sudah saya definisikan sebelumnya tadi, beserta relationship-nya tentunya ya, itu menjadi tabel dan kolom. Seperti ini. Jadi dia membuat model fisiknya. Ya, modelan itu dilakukan dengan mentransformasikan atau menerjemahkan atau mengkonversikan entitas tadi menjadi tabel, atribut-atributnya menjadi kolom atau field, kemudian relationship-nya itu jadi semacam hubungan foreign key nanti ya. Kita lihat member dengan book tadi ya. Member itu entitas tadi jadi tabel member ya, anggota ya. Ada ID, ada first name dan lain sebagainya. Mengidentifikasi kolomnya sudah dilakukan oleh Matt ini ya. Kolomnya ada first name, last name, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk primary key-nya ada ini ya, ID member ini maksudnya. Dengan nama primary key-nya member primary key ini ya. Buku pun demikian sama di sini. Buku ada atribut kolomnya atau atributnya jadi kolom-kolom tadi itu ya, yang sudah didefinisikan di book itu dan di member itu. Kemudian di sini dia book itu punya
primary key juga, ID-nya buku itu sendiri, ISBN ya, atau kode bukunya, judulnya sendiri, penerbitnya siapa. Dan dia juga nanti ada unik ya, ada title book itu di kolom unik. Sedangkan untuk foreign key-nya ini ada publisher ID nanti yang akan merujuk ke siapa penerbitnya. Di antara member dan book tadi ada relationship nih ya, hubungan ya. Hubungan jadi foreign key, ini nanti jadi foreign key-nya. Di sini ada transaksi yang terjadi di sini. Kapan terjadinya, kemudian jenisnya apa, peminjaman atau pengembaliankah, siapa yang meminjam atau mengembalikan, member ID-nya siapa, buku apa yang dipinjam, book ID-nya. Jadi nanti member ID siapa, oh ini yang meminjam M001, member 001. Siapa dia? Dia akan merujuk ke sini. Jadi ini kan foreign key-nya ya. Foreign key-nya dia akan merujuk ke primary key ID-nya ini. Oh ternyata Arif Hidayat Semarang misalnya gitu ya, dan seterusnya. Kemudian book ID-nya, buku apa yang dipinjam oleh Arif Hidayat tersebut, dia akan merujuk ke ID book-nya di sini. Oh ternyata B001 yang dipinjam Arif Hidayat itu judulnya database atau basis data lanjut gitu ya. Penerbitnya Unwas ID misalnya gitu ya, atau Unwas Press gitu ya. Dan seterusnya ya. Sama seperti itu ya. Semoga jelas penjelasan ini, sehingga dalam materi ini Anda seharusnya sudah mempelajari bagaimana menjelaskan model konseptual, bagaimana menjelaskan model logik, menjelaskan model fisik, dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara model data konseptual dan fisik. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.